adalah garis elastisnya. Kalau kalian lihat pada saat di sini dia ada perubahan arah putaran sudutnya, ya, di titik sini. Kalau kalian ambil garis elastisnya, ya, ini ada perubahan arahnya. Karena ada perubahan arah, di sini ada titik baliknya, maka bentuk persamaan daerahnya harus kalian bagi menjadi dua. Ya, jadi tidak hanya melihat perubahan fungsi beban, tapi lihat juga dari penggambaran garis elastisnya. Oke, jadi misalkan ada soal seperti ini juga. Ya, garis elastisnya kan kemungkinan seperti ini juga, ya. Oke, nah, kalau kalian lihat secara fungsi beban, ini kan menjadi dua segmen daerah. Oke, tapi karena kita lihat garis elastisnya di sini ada perubahan, maka di sini kalian bagi menjadi 3 segmen daerah. Ya, jelas ya. Yang nanti kalian boleh cek dari pekerjaan yang kemarin. Kalau kalian mengambil cuma satu segmen daerah, misalkan hanya AB, kalian mencek di sini putaran sudut di A ataupun di B, ya. Nanti kalian dapatkan hasilnya sama dengan 0. Ya, kenapa? Karena dianggapnya ini masih satu arah. Padahal di sini sudah mengalami belok, perubahan bentuk putaran sudut, arah putaran sudut, ya. Jadi apalagi kita sudah belajar conjugated beam, kalian bisa bandingkan. Di situ terbukti, oh di A tidak sama dengan putaran sudut, ya. Makanya kemarin saya minta mengerjakannya 2 supaya kalian bisa membandingkan. Kalau hasilnya tidak sama, itu kan pasti jadi pertanyaan, oh salahnya yang di mana? Di sini ya, kalau double integration perhatikan. Kalau ada perubahan ini, bentuknya harus kalian berubah segmennya dibagi menjadi. Oke. Nah, ini bahasan double integration dan conjugated nanti akan dijadikan bahasan kuis minggu depan. Saya ngambil minggu depan ya untuk kuisnya, sehingga nanti di pertemuan terakhir kita masih ada 1 sesi untuk kalau mau tanya jawab untuk bahasan UAS. Di minggu depan saja untuk kuis. Hari ini saya masuk bahasan deformasi unit load, beban satu satuan. Nah, apa sih prinsip dari unit load ini? Prinsip dari unit load ini adalah kita memberikan beban satu satuan di titik di mana kita mau cari deformasinya, ya. Ya, jadi nanti kan sudah ditentukan, ditanyakan deformasi di mana nih, kalian berikan beban satu-satu. Nah, kemarin kita punya deformasi, ini ada 2, kan? Ada putaran sudut, bentutan. Nah, perbedaannya apa sih dengan cara metode unit load ini? Ya. Adalah bentuk beban satu satuannya. Untuk putaran sudut, kita akan memberikan beban satu satuannya ini adalah berupa momen. Ya, berupa momen.
Sedangkan untuk lendutan, beban satu satuannya yang kita berikan adalah berupa gaya. Ya, contohnya seperti yang kemarin kita punya beban merata ya, dari A sampai B tentang L ya, misalkan seperti ini. Kalian diminta mencari di titik C ya, maka pada saat kalian mau mencari putaran sudut di titik C, kalian berikan di sini momen satu satuan, dan untuk lendutan maka di titik C kalian berikan garis gaya satu. Jelas ya? Terus bagaimana deformasinya, sama dengan apa? Deformasinya ini adalah kita berikan jadi ini adalah bentuk rumusan dari deformasinya, persamaan deformasinya. Jadi di sini kalian tetap harus mencari persamaan fungsi momennya. Oke, nah bedanya apa? Di sini kita memberikan persamaan momen dengan notasi M besar. Ini kita anggap case 1 ya. Ini adalah akibat beban kuat. Oke, jadi misalkan kalian punya seperti ini ya, di bebannya nih, beban merata. Ini adalah case 1-nya, persamaan case 1-nya. Kita punya persamaan fungsi momennya, kita lambangkan, notasikan dengan M besar ya. Nah, kemudian kita punya M kecil, saya lambangkan, ini adalah case 2-nya. Ini adalah persamaan fungsi momen akibat beban satu satuannya. Jadi kita punya dua persamaan fungsi momen. Persamaan fungsi momennya ini harus sejalan, harus seirama. Jadi misalkan kalian ditanya adalah di titik C ya, kalian perhatikan pada saat case 1, ini kan berarti adalah case 1 ya, akibat beban luar. Kalau kalian lihat secara fungsi bebannya, ini hanya satu segmen daerah, benar? Iya. Ya. Tapi begitu kita masuk case 2, kalian perhatikan, karena yang kita mau cari tinjauannya adalah titik C, maka kan tadi kita berikan ini bebannya di titik C. Akibatnya apa? Kita punya dua segmen daerah, ya, AC, BC, ya. Nah di sini kan sebenarnya cuma satu, oke. Tapi di sini persamaannya, lihat, ini harus seirama, harus sepasang. Jadi kalau case 1-nya 1, maka case 2-nya harus 1. Tapi kita pasti mencocokkan yang lebih besar. Jadi kalau case 2-nya 2, berarti case 1-nya harus kita bikin menjadi 2. Case 1 ini. Oke, jadi yang tadinya ini 1 ini kita bikin menjadi 2. Dengan arah dari kita sudut melihat pengambilan fungsi momennya juga harus seirama. Jadi kalau kalian tinjaunya dari A ke C,
maka di case 2 juga harus A ke C. Kalau ini B ke C, maka di sini juga B ke C. Tidak boleh kalian buat di sini AB, BC, di sini kalian buatnya bukan AC ya. AC, BC, di sini kalian buatnya AC, CB, tidak boleh. Jadi harus sama arahnya, arah tinjauannya. Ya. Itu yang makanya di sini harus. Nah, pengintegralannya ini pun berbeda dengan double integration. Di sini adalah integral tertentu. Kita punya batasan daerahnya. Jadi batas awal dan batas akhirnya ini adalah batasan dari daerah fungsi momen kita. Ini kan kita punya batasannya 0, X sampai apa gitu kan, misalkan sampai A. Berarti ini batasnya adalah dari 0 sampai setengah L. Ya, jelas ya. Ini juga kita punya batasan daerah. Ini adalah sebagai batasan integrasi. Jadi prinsip unit load hanya ini. Sama seperti di double integration, kalian harus jadi membuat persamaan momen. Oke, sekarang kita coba buktikan nih. Kemarin kalian sudah membuat bentuk soal ini dengan dua metode kan ya, double integration dan conjugated beam. Sekarang kita coba dengan unit load ya, akan buat menyamakan, apalagi nanti kalau misalnya kita mau cari di A ya tadi ya, kita buktikan benar atau tidak ya. Sekarang kita cari yang di A dulu. Tadi kan kalian mendapatkan perbedaan ya, waktu kalian mengambil satu segmen daerah tadi ya, punya siapanya sama Marcel ya, dianggapnya satu daerah, di A nya dia 0, tapi kalau di conjugatednya 18 ya, kalau tidak salah ya. Coba kita buktikan nih. Bebannya berapa tadi? 2 ya. Bentangnya 6. Iya. 6. Jadi ini adalah case satunya. Beban kuat. Case 1. Ya, kita buat persamaan momennya. Sedangkan case 2-nya akibat beban satu-satuannya. Tadi kita mau mencari di titik A ya, misalkan ya. Karena tadi yang berbeda adalah di A, kita coba buktikan yang benar yang mana nih, yang conjugated atau double integration-nya. Oke, jadi kita punya ini adalah case 1 beban 2, ini case 2 adalah kondisi kita mau mencari putaran sudut di A. Makanya diberikannya adalah momen satu-satuan di titik A. Jelas ya? Ingat waktu case 2 beban luar dihilangkan, jadi hanya ada beban satu-satuan. Kalau kalian perhatikan ya, tidak ada beban luar. Kebetulan ini dari case 1 dan case 2, kalau kalian perhatikan, ini dua-duanya bisa kita buat hanya satu segmen daerah. Ya, berbeda kalau nanti kita cari di titik C, harus dibuat 2 ya. Jadi saya buat ini daerahnya adalah, mau lihatnya mana? Kiri ke kanan? Kiri kanan. Oke, daerah AB 0 X sampai 6 kiri ke kanan ya. Jadi MX nya berapa? Reaksinya berapa ini? RPA nya berapa? 0,6. RPB nya 6 juga.
Kalau yang ini? RPA-nya berapa? Berapa? 1. Ayo, RPA-nya berapa? 0. Kenapa 0? Iya. RPA-nya 6. RPA-nya Ada momen. Apa? Nah, 0 Bu, 0. Jadi seper 6. Ke atas ke bawah? Atas ke bawah? Bawah. Ya kan namanya reaksi saya tanya besarnya 1/6. Arahnya ke atas atau ke bawah? Ke atas. Atas. Yakin? Enggak. Ke bawah bukan di positif. Oh iya. Ini kalau kalian tidak percaya kita buktikan ya. Sigma momen di A sama dengan 0. Misalkan ke atas positif. Sorry, searah jarum jam positif. Saya misalkan ke atas ya RPB-nya ya. Berarti kita semua gaya kalikan jarak ke titik A. Ada apa saja gayanya? FIB. M, RPA, RPB ya. Yang M dia sudah momen. Berarti tinggal 1. momen saja. Tidak ada kalikan jarak. Momennya apa? Clockwise, berarti plus. Terus RPB-nya misalkan ke atas, berarti Negatif. negatif. RPB kali 6. sama dengan plus 1 min 6 RPB sama dengan 0. Berarti RPB sama dengan 1/6. plus 1/6. Ke atas. Positif artinya apa? Pemisalan kita benar ke atas. Terus cari RPA pakai apa? Sigma vertikal. Ya. RPA-nya ke bawah. RPB-nya ke atas. Ya. Min RPA plus 1/6 sama dengan 0. Berarti RPA sama dengan plus 1/6. Positif apa? Berarti dia benar ke ya, jelas ya. Jadi kalau kalian bingung, silahkan kalian lakukan seperti ansur 1 saja dulu. Cari reaksi peletakan pakai persamaan kesetimbangan. Ya, jangan mengira-ngira. Ya, lebih baik kalian hitung daripada nanti salah. Dihitung. Kalau misalkan ini kan kalian tadi bisa langsung nih, oh ini di tengah bentang. Beban apa namanya meratanya dijadikan terpusat tengah bentang 12, berarti separuh-separuh. Mungkin kalian bisa berpikir logikanya itu juga sebenarnya bisa. Tapi kalau takutnya kalian salah, silakan dihitung dengan persamaan keseimbangan. Toh ini masih statis ya. Oke, kita sudah punya reaksinya, berarti kita bisa nanti membuat persamaan momennya ya. Ini masukkan dulu untuk yang daerah AB, berarti MX-nya adalah RPA kali X. 6X dikurang setengah X kuadrat dikurang X. Ya. Kalau mau saya tulis dulu. RPA kali X min setengah X kuadrat. X dikurang X. Ya, yang ini daerahnya juga harus sama karena di sini AB, maka di sini juga harus lihatnya AB. Nah, ini lambangnya M kecil. Jadi apa? Minus 1/6 X.
terus plus, karena lihatnya A ke B. Ya, kalau kalian lihatnya tadi B ke A, hanya ada. Jadi kalian bisa, misalkan Bu, ini nanti pengintegralannya lebih panjang, lebih banyak. Silakan, makanya kalian harus melihat bentuknya. Karena saya mau mencari di A, kan ada momennya di A. Oh, mungkin ada lebih enak B ke A. Jadi yang di sini juga B ke A. Ya, jadi harus dilihat. Semakin banyak pembebanannya, itu maka akan semakin banyak fungsi momennya. Oke, tapi ini tadi udah dibikin AB ya, kita bikin AB. Oke, nah sudah punya sepasang, tinggal masukkan ke rumusan deformasinya ini. Kita masukkan, oh ya, ini lupa kemarin dalam satu EI ya. Tinggal kalian masukkan saja di sini. Kita mau mencarinya adalah putaran sudut A. A sama dengan sigma itu menunjukkan jumlah banyaknya persamaan momennya. Karena di sini cuma satu ya berarti satu. Kalau dua berarti dijumlahkan. Misalkan kayak tadi AB dan BC berarti AB ditambah BC. Kalau ada 3 berarti akumulasikan dengan yang ketiga. Ya. Oke, akan dihitung ini seperti ini. Berapa? Min x kuadrat plus 6x plus 1/6 x pangkat 3 min x kuadrat. Per 6 x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 6x. Ya, ini matematiknya kalian aja ya nanti ya. Jadi seperti ini. Berapa? Integralnya 1/6 x pangkat 3? 1/24 x pangkat 4. 1/24 x pangkat 3. 1/24 x pangkat 4. Iya. Maka 4. Sama 2/3 x. Sepertiga. 2/3. Sepertiga x pangkat 3. 2/3 X pangkat 3. Tambah 3x pangkat 2. 3x pangkat 2. 3x pangkat 2. Dengan batasannya 0 sampai 6. Nah, silakan kalian masukkan. Jadi berapa hasilnya? 6 pangkat 4 dibagi 24 6 pangkat 3 ditambah 2 Pasti jadinya 19. 0 dikurang berapa? Sampai habis. positif. Berarti yang benar mana? Conjugative-nya atau double integration-nya? Ya, ketika yang double integration-nya terbukti tadi masih belum ya. Ada video itu harus upload. Nah, itu di A. Kan tadi udah ngomong ya. Nah, untuk unit load ini kelebihannya kita bisa melihat letutannya dalam dua arah. Bisa mengecek kenapa? Karena kan kita tinggal memberikan gaya satu satuan. Jadi biasanya
juga bisa menghitung deformasi dalam bentuk portal di blok ini. Kenapa? Karena portal itu kita bisa membuat nanti lendutannya itu bisa dalam arah vertikal dan arah horizontal. Jadi nanti ada 3. Misalkan di portal tuh pasti kita mencari lendutannya nanti ada 3. Putaran sudut, lendutan vertikal, dan lendutan horizontal. Jadi kalau ditanya deformasi kalian harus cek ketiga. Kalau di balok sih kemungkinan cuma 2 kan. Cuman putaran sudut dan lendutan. Lendutannya ini pasti lendutan vertikal. Karena balok kan lendutan horizontalnya itu sekali kita abaikan. Kalau orang tidak ada. Ya. Yang dominan lendutan vertikalnya. Ada pertanyaan untuk unit log-nya? Nah, sudah punya 3 metode nih. Paling mudah yang mana? Unit log. Unit log. Cuma proses matematiknya aja. Untuk pengintegralannya jangan salah. Dan kalau untuk strukturnya ininya pembuatan persamaan fungsi momennya. Ya. Bu, itu maksudnya persamaan fungsi momen di titik A, Bu? Gitu. Bukan, daerah A, Oh, di mana? Oh, namanya A, lambangnya A. Lambangnya A aja, Bu, ya, A. Mana? Lambang mana? Nah, itu Bu, yang VA itu. Ini? Yang bawahnya, Bu. Ini? Ya, kiri, Bu, Oh, itu. ini. Itu kenapa A, Bu, ya? Karena yang ditanya tuh putaran sudut di A. Oh, iya. Ini case 2-nya kenapa dikasih momen satu-satuan di A? Karena yang ditanyakan adalah cari di A. Bu, kalau bisa berarti di C berarti 0 sampai 3. Nggak tahu di C. Kenapa? Kalau titiknya pas di tengah-tengah berarti 0 sampai 3 integral. Iya. 0 sampai 3. Itu juga tergantung pengambilannya. Kalau kalian belajar persamaan fungsi momen kan nilai X, batasan X itu bervariasi ya. Kalian boleh mengambil titik nolnya itu dari mana? Jadi misalkan ini titik C ya. Nah kalau kalian ngambilnya dari sini X-nya berarti dari A sampai C itu berarti kan 0 sampai 3 ya, tengah bentang gitu kan ya. Kemudian kalau kalian mengambilnya dari B ke C ini juga 0 sampai 3. Tapi kalau kalian mau meninjaunya seperti ini, Oh iya. Dari tengah-tengah ke nah kalau dari sini ke sini, ini juga 0 sampai 3. Ini juga 0 sampai 3. Yang membedakan apa? Bebannya. Daerah CB artinya apa? Titik A juga ikut masuk. Nah, tapi kalau kalian mengambil batasan X-nya, berarti bisa 3 sampai berapa? ini X1, X2 ya. Nah, kalau kalian mengambilnya seperti ini, ini X1, X2. Nah, ini juga bisa. Ini artinya apa? Ini 0 sampai 3 yang X1. Tapi yang X2-nya ini artinya apa? 3 sampai 6. Jadi kalian harus jelas menggambarkan batasan kalian itu dari mana. Karena kalian meletakkan batasannya berbeda, persamaan fungsi momennya juga akan berbeda. Ya, ada berbagai macam kemungkinannya. Jadi kalian jangan apa maksudnya harus didocking seperti ini, tidak bisa macam-macam. Tapi kalian lihat yang paling mudah yang seperti apa. Tentunya kalau kita pengintegralan pasti lebih mudah kalau batas awalnya itu 0. Karena mengulangi kan kalau kita masukin kali 0 kan paling mudah. Dibandingkan kayak ini 3 sampai 6 ada angkanya kan kalian Pasti kurang nanti. maka langsung masukkan kalkulator. Ya. Jadi harus pintar-pintar melihat yang mana sih yang lebih simpel, lebih mudah pengambilan daerahnya. Ingat ya. Jadi di sini untuk unit log pun itu adalah tergantung titik ditanyakan. Jadi kalau yang ditanyakan ada 6 pertanyaan, maka kalian harus melakukan case 2-nya 6 kali. Harus sepasang, berbeda-beda. Ya.
Sama seperti conjugated beam juga, kalian ditanyakan di titik mana, kalian harus buat potongan bidang momennya seperti apa, ya. Beda dengan double integration kan kemarin saya sudah jelaskan sudah berupa persamaan, tinggal masukkan x berapanya. Ya, balok kira-kira ada kesulitan? Setelah ini saya kasih contoh kuartal. Langsung kuartal. Backingnya juga perhatikan ya, ini kan kebetulan satu segmen daerah ya. Kalau misalkan portal kita punya 3 segmen daerah, nah, misalkan ya, yang di sininya EI, di sininya 2 EI, misalkan di sini 2 EI ya. Kalian masukkan di persamaan ininya, daerah ini seper EI, tapi daerah ini seper 2 EI ya. Jadi harus jeli lihat. Perhatiannya udah, ini udah mencari deformasi dengan cara yang ketiga unit load ya. Nah, cara unit load ini kalau yang perlu saya tekankan ada 2 kasus ya, 2 case atau 2 kasus. Tadi sudah dijelaskan oleh kayak di sini, ingat nih ya. Kasus 1, kasusnya dia mau apa sih? Mau nyari momen ya. Tadi ada rumusnya mana yang kayak dia. Itu ini. Nah ini rumusnya nih, momen ya. Tapi yang satu momennya huruf besar, yang satu momennya huruf kecil ya. Nah, itu yang mempengaruhi kasus. Nah ini ditulis nih sama Kak Eri, udah jelas-jelas nih. Ini yang perlu diingat ya. Jadi momen yang huruf besar itu adalah momen akibat. Jadi Q1 itu kita mau mencari apa? Mau mencari momen akibat beban luar. Ingat-ingat ya, karena ini sering di ujian nanti dikeluar nih beban luar ya. Beban luar tuh tadi, nah ini contohnya nih, apa ini beban luar nih, terbagi rata ya, whatever deh, kalau ada terbagi rata atau ada terbagi rata dan terpusat itu beban luar. Nah case 2 kita mau mencari M kecil. Makanya dibedakan, sama-sama momen, tapi yang satu pakai inisialnya M besar, yang satu pakai inisialnya M kecil untuk membedakan, yang satu case 1, yang satu case 2. Apa artinya case 1 itu? Yaitu akibat beban luar, ingat-ingat. Kalau ini akibat beban satuan. Ya, ini saya tambahkan sedikit. Beban luarnya ditiadakan ya, beban luarnya ditiadakan. Jadi sini jelas nih, BK1 balok ke AB, beban luarnya apa? Terbagi rata. Oke. Dan case 2 baloknya AB, beban luarnya nggak ada, diganti apa? Beban satuan. Paham ya? Itu aja prinsipnya. Jadi apa namanya tuh, mesti bisa tahu dulu nih tujuan mau pakai 1. Nah jadi nanti kalau
case 1 itu kan akibat beban luar. Mau mencari apa? Mencari momen. Tapi kalau case 2 itu bisa beda-beda. Mau cari apa nih? Mau cari momen kecil, momen juga ya, tapi akibat beban apa? Satu satuan. Nah, beban satu satuan itu ditaruhnya di mana? Tergantung. Ditanyanya apa? Ditanya apa? Deformasi vertikal. Katakan ini contohnya. Ditanya apa? Oh, ditanya ini ya putaran sudut di A. Nih ya. Jadi yang relevan dengan putaran sudut beban satu satuan itu apa? Beban momen kan? Pasti momen satu satuan. Momen juga mau clockwise boleh, counter boleh. Nanti lihat hasilnya. Kalau hasilnya positif, berarti sesuai dengan pemisalan kita. Tapi kalau hasilnya di sini negatif, ini pemisalannya clockwise, berarti putaran sudutnya terbalik, counter clockwise. Itu, ya. Jadi ingat-ingat ya, yang case 2 ini beban luar ditiadakan. Sering di ujian, ini masih dipasang, terus dikasih lagi beban satu satuan. Nah, nanti kalau ujian, kan nggak ditanya satu aja. Ini kan gampang. Mungkin ditanya lenturan di titik apa ya, di titik katakan di titik D di sini nih. Dia kan akan menunjuk begini nih, tanya di sini D berapa. Nah, kalau ditanya lenturan vertikal, pada balok nggak ada horizontal ya, kan nggak goyang ya. Kalau tadi lenturan vertikal di D, katakan di titik D, dikasih apa? Beban vertikal. Case 2-nya. Jadi case 1 itu cuma sekali saja mencari yang besar. Yang berkali-kali nanti ini case 2 nih. Tergantung pertanyaannya. Kalau di sini ditanya apa tadi? Putaran sudut di A. Nah, kalau ditanya di sini nih di D, di titik D, berapa YD? Nih, YD. Berarti apa? Kita kasih satu satuan D. Jadi case 1-nya tetap sama kan? Iya. Case 2-nya doang yang beda-beda. Ada pertanyaan? Jadi ingat-ingat yang case 2-nya berkali-kali ya, karena kan berbeda-beda case 2-nya. Silakan ya. Jadi jangan sampai salah ya case 1-nya. Kalau case 2 salah, ada kemungkinan case 2 yang lainnya mungkin ada benarnya. Tapi kalau case 1-nya sudah salah, bilangnya salah. Ya.
ini contoh bentuk portal ya, masih portal statis tertentu ya. Bisa bedakan statis tertentu? Bisa. Ada cek stop. A tambah Z. Lihatnya dari mana? Sendi sama. Cek statis. Jumlah. Lihat dari A tambah Z ini 3T. lihat dari total reaksi peletakan. Kalau statis tertentu jadi berapa? 3. Total reaksi peletakan 0. 3. ya. Kalau nggak punya tumpuan. Ya, portal sederhana ya. Bukan portal hingga sendiri, masuk portal sederhana. Oke. Nah, ini bentuk portalnya. Terus kalian lihat yang ditanyanya apa? Oh, ditanya adalah putaran sudut di B, kemudian deformasi di D, ya. Jadi di sini ada berapa yang ditanyakan? Ada 2 titiknya. Tapi yang komponen A sini sudah jelas. Yang ditanya adalah putaran sudutnya. Artinya apa? Kita hanya mencari V B. Putaran sudut di B. Tapi untuk pertanyaan B ditanya adalah deformasi di D. Artinya apa? Kita perlu mencari PD D D V Jadi berapa? ya. Atau YV dulu ya. YV lendutan di D dalam arah vertikal dan IDH. lendutan di D dalam arah horizontal. Ya udah. Ya, jadi 3 untuk komponen yang B. Jadi totalnya ada 4 pertanyaan. Jadi case 2-nya nanti ada 4. Ya. Si B berarti apa? Bebannya momen. Si D bebannya momen. Tapi lihat titiknya. Oh, ini di titik B kita bukan di titik D. Yang ini oh YDV berarti bebannya gaya vertikal. YDH berarti bebannya gaya horizontal. Ya. Tadi harus sepasang case 1 dan case 2. Ya. Ini case 1-nya akibat beban 2. Kita sudah punya nih bentuk portalnya dengan pembebanannya beban horizontal di titik D. Berapa? Reaksinya? Gaya reaksinya? Ada tumpuannya? Ada apa saja? FVA, FVA, MA, Pir, FVA, MA, RPA, MA, momen A, RHA, momen A. dan MA. Berapa besarnya masing-masing? Ayo guys, coba. 1 menit. Berapa di A reaksi? Pasang timer 1 menit. Yuk, berapa reaksinya di A? Silakan dihitung pakai persamaan kesetimbangan kalau kalian bingung. 8. RPA-nya berapa? Titik tinjau. Berapa RPA-nya? Momen di titik tinjau. Berapa? Berapa Bu ya? Berapa Marcel RPA-nya? Iya, 12 ya.
Nol bu, nol. PA-nya Nol. 0. Tuh. Kalian ingat, kalian punya persamaan kesetimbangan kan ada 3. Sigma momen, sigma vertikal, sigma horizontal. Secara yang mempunyai reaksi cuma di A, tidak ada pembagian di mana-mana. Kalian lihat pembebanannya hanya gaya horizontal. Begitu kita pakai sigma vertikal, sudah dapat RPA-nya 0. RHA-nya berapa? Min 4. 4. Ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Ke Kanan. Kanan. Nah, Kan lawan Jerman. Ke kiri. Oh, Nggak sana bisa kiri. gua di kayak gini lu ngomongnya. Dia di kiri ke kanan. kanan ya. Kanan. Iya. MA-nya berapa? Hanya 1 kali jarak. 5 kali X. Gaya kali jarak. 8. Clockwise counter. Searah atau berlawanan? 4 kali 28. Terus Searah atau berlawanan? Berlawanan. Clockwise. Berlawanan. 8. Dari 8 ya. 8 on. Kok emangnya sudah 8 bu? 4 kali 2 kali jarak. Kalian ini lihat nih. Ini kan garis kegayaannya begini, tegak lurusnya pada titik A ini kan. Jaraknya 2 meter. 4 kali 2. Puternya apa? Berlawanan. Berarti reaksinya Clockwise. Kebalikan. ya. Udah ya, kita udah punya reaksi untuk gas satunya. Jadi ada berapa segmen daerahnya? Kalian mau bagi? 3 ya, ada 3. Kecuali nanti ditanyakan, ada misalkan ditanyakan lendutan vertikal di tengah bentang BC. Berarti ada berapa? 2. Kalau lendutan vertikal di tengah bentang BC, berarti ada 4. Kenapa? Karena nanti case 2-nya kan pasti kalian perlu meletakkan beban vertikal, gaya vertikal, ya, tengah bentang. Nah, kalau di sini kebetulan kan yang ditanyakan B dan D, jadi tidak ada yang di tengah-tengah dari membernya, tengah-tengah dari batangnya tidak ada. Jadi dari A sampai B nanti case 2-nya tidak ada yang ditanyakan nih, tengah-tengahnya sini, berarti aman nih satu daerah. BC juga tidak ada nih pertanyaannya yang di tengah-tengah ataupun di jarak tertentunya tidak ada. CD juga tidak ada. Berarti ini aman nih, 3 segmen daerah. Sekarang dari kemudahannya kira-kira melihatnya seperti apa? Tinjauan daerahnya. BC itu mas. Dari mana? Nih, kan ada 3 kan? AB, BC, CD. AB dulu. AB lebih mudah dari A ke B atau B ke A? B ke A. Beda. A ke B bu. A ke B. Beda. kan gak ada momen, gak ada efek. Kalian prinsipnya gimana sih? Kalau B ke A juga ikut. Oh iya. Lupa. Bukan cuma B ke A-nya saja, tapi ini B, C juga ikut. A ke B berarti. Ya, sebenarnya sih nggak masalah karena kebetulan di sini tidak ada beban, di sini cuma ini nggak masalah sih. Tapi seandainya misalkan ada beban merata, di sini ada beban apa lagi, itu pasti lebih. Berapa banyak reaksinya mas? Betul, ya. Cuman dilihat juga arah. Nah, di sini kebetulan karena tidak ada beban, kalian mau B ke A itu juga masih aman. Saya bilang masih aman. Tapi ingat, nanti ini juga harus diikut serta. Jangan sampai kalian lupakan, jadi dianggapnya 0 salah kalau kalian menganggap ini 0. Jadi mau apa? BA atau AB? AB. AB. B. Biar enak dilihat juga sih ya. Nah, biar banyakkan dikit gayanya. Ya boleh nanti kalau mau dibandingkan B ke A kalian lihat di buku ya. Imamnya. Kalian boleh coba-coba. Saya udah coba nih di rumah lebih mudah B ke A karena di sini cuma 1. Ya boleh silakan. Ya, semakin sering kalian latihan,
kalian lebih jeli melihat, oh saya lebih mudah mengambil dari sini. Ini A ke B ya. Terus BC, mau lihatnya apa? BC atau CB? C. CB sih, CB dikit pendek. Lanjut, CD. CD atau DC? DC. Udah pasti ya. Jadi kita punya, saya tuliskan ya, ini case satunya ya. Keluar ya. Ada 3 segmen daerah. Daerah A, B, 0, X sampai 4. Ini berarti anggapannya kiri ke kanan ya, karena tujuannya dari bawah ke atas. Ya. Kiri kanan. Pasti kalau balok horizontal tuh anggapannya kiri ke kanan. Berapa? Berapa? Sama mobilnya apa? FVA kali ya. M plus MA ya? MA plus MA. 8 Minus ya? min 4. Iya. Harusnya sih kalau mau lebih jelas kalian tuliskan 1, 2, 3-nya biar jelas ya, tapi nanti terlalu banyak tulisan angkanya. Terus daerah CB. CB 0 X sampai 4. 4 meter. Ini apa? Jawabannya berarti Kanan kiri. MX-nya sama dengan Minus 4. plus Pusing ya. 0 Bu, 0. Bisa 0 Bu, 0. X-nya 0. lihat ada gaya apa? Ada gaya H. Kita punya daerahnya apa? CB. Jadi artinya apa? Kalian melihatnya kan seperti ini. Kali min 1 ya. Ini X-nya. 4 kali 2. Ya? Artinya apa? Gaya H, ini ada jarak nggak terhadap titik sini? 2. Tidak ada. Tapi dia ada jarak ke titik sini. Iya. Jaraknya berapa? 2. 2. Jadi ini seolah-olah seperti kita memindahkan ini ke sini. Nah, karena dipindahkan, timbul momen. Berapa momennya? Gaya kali jarak. Jaraknya 4 ton, Kali 2. jaraknya 2 meter. Jadi 8 ton meter. Oh jadi momen Bu. Clockwise atau counter? Clockwise. Kontak. Di sini, bentuknya begini. Dari sini ke sini. Searah sih. Caranya lihat. Bukan reaksi ya, ini gaya perpindahan. Oh, berarti ini momennya dia. Momen. Dari sini kan kita selalu pindahkan. Jadi apa artinya? Dari C ke B adanya apa aja? Ada gaya lateral 4 ton yang dari perpindahan, tapi kan tidak ada momen kan? Tapi ada momen tetap di sini. 8 ton meter clockwise. Berarti minus Banyak kanan. Kanan 1. kenapa? Kalau kanan ke kiri clockwise apa? enggak, iya. Atau kalau kalian lihat aja dari arahnya ini kan? Iya, sebelum. Ya. Terakhir daerah Kadang berarti ya.
juga PPT kalau salah. 0x sampai 2 meter. Ini juga kanan ke kiri. MX-nya apa? Min 4. Ya? C kan 4. 4 X. Iya. Belajar 4. Ini 4x. Udah. Nah, udah. Kita Jadi, kita mencapai. ini masih cash 1. Ini 1. Ya? Ingat masih cash 1. Sekarang cash 2-nya mau cari yang mana dulu? Cash 2-nya nih. Ada 4 kan tadi pertanyaannya? Iya. VB, VD, YDV, YDH. Yang mana dulu mau cari? Dari B. Dari B berurutan. Oke. Cash 2. Ini mencari VB ya. Ini kalian tulis aja. Jadi kalian ingat, oh yang dicari VB. Saya tahu saya mau meletakkan bebannya adalah momen di B. Ya, hanya ditulis. Cash 2-nya apa tujuannya? Mencari. Nah, ini kalian gambarkan lagi. Jadi saya minta setiap cash kalian ada gambarnya. Gak usah gede-gede, nggak apa-apa, kecil aja, tapi jelas. Yang sebagai skala, Bu. Ya, dia berskala. Jangan, maksudnya jangan di sini 4 kalian gambarkan begini, Logik ya. Masih dalam batas yang inilah proporsionalnya gitu ya. A, B, C, D. Ingat mencari VB. Berarti kita berikan apa tadi? Momen di B. B. Mau clockwise apa counter? Clockwise. Coba clockwise, Bu. Kita biasain clockwise aja lah sih. 1 meter ya. Untuk satuannya mengikuti bentuk soalnya. Jadi kalau kita punya gayanya dalam ton, jaraknya dalam meter ya kita berikan satunya 1 ton meter ya. Kalau gayanya dalam kilonewton, jaraknya dalam milimeter ya kilonewton, milimeter ya. Jadi mengikuti bentuk soalnya satu satuannya ya. Daerahnya berarti harus sama ya. Harus sama. Kalian hijaunya juga seperti ini berarti. Nah, reaksinya bagaimana? Reaksinya. Reaksinya? MX. Daerah. Reaksi adu. Aduh. Ya, FA 0. berapa reaksi di A? FA 0, Bu. Angkanya sama. Tapi kalau yang ini beda. Pak? RPA berapa? 0, Bu, 0. Oh, RHA berapa? 0 lagi, Bu. Berapa? Ada gaya horizontal di sini. Nggak ada, Bu. 0. Oh iya, nah, perhatikan ya, cuman ada momen satu satuan. Oh, gaya yang lain sih tiadakan gitu ya? Iya, tadi Bu Grace sudah menegaskan gaya lain, beban luar dihilangkan. Oke. Ya, tidak ada beban. Saya gambar pun juga tidak ada kan bebannya. Cuman ada momen satu satuan di B. Jadi kita punya reaksi Satu juga. Ada yang bingung ya. Taruh momen itu satu dari mana ya? satu dari Cuma mana? ada satu momen tuh. Enggak itu kok berlawan. Lah namanya aksi reaksi harus berlawan. Berlawanan. Nomor di A. Ada MA, ada MB. Aksinya searah ya reaksinya berlawanan. Daerahnya harus sama ya. Berarti ini daerah A, AB. B. Ya. MX-nya sama dengan Tim 1. min Satu. 1. Daerah
DC, CB. 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 CB berarti Sarah. MX-nya sama dengan 0. Orang nggak ada gaya. Oh iya. Sama di DC. Daerah DC 0 X 4. 0 lagi ya? MX-nya sama dengan ya. Jadi kalau kalian lihat nih pasangannya nih CB dan DC kan 0 kan? Berarti integralnya yang daerah itu pasti 0. Jadi kalian cukup mengintegralkan nanti daerah A. Ya tetap ditulis sih. Ini daerah CB 0 kali ini ya 0 kali nanti. Atau kalian boleh langsung nuliskan 0 kali 8X, 0 kali 8. ya. Jadi kalau kalian buat persamaan momennya 0 itu lebih sulit. Nah ini sebelum masuk ke case 2 lain, misalkan kalian sudah mau dapat poin ya, kalian boleh langsung membuat integralnya. Jadi VB sama dengan kalian tuliskan dulu di sini. VB sama dengan kan sigma integral per area ada di sini. Nah, ini tinggal masukkan. Berarti per EI 0 sampai 4 ini 8 min 4x ininya min 1 dx Kasih saja 0. 8 ya. Per EI boleh kalian langsung seperti ini untuk menunjukkan nggak masalah ya. Asal di sini ya 8X min plus 2 ya, plus 2X kuadrat. X 2X. didapatnya berapa? 8 kali sama ini. 0 pun 0, 0 pun 0, 0 pun 0 ya. 0. Udah sepanjang itu. Oke. Boleh salin, setelah itu ada yang maju. Oke. Masih 3 kan itu yang ditanya. Iya. Masuk. Bu tuh kalau bisa di titik tinjau tuh asumsi momennya bebas sesuai yang kita mau Bu ya. Saya di titik tinjau B Bu, momennya sesuai kita Bu mau counterclockwise atau Ya betul. Untuk permisalan arah beban satu-satuannya bebas. Misalkan kalau untuk beban momen mau clockwise atau counter bebas. Nah nanti kalian melihat dari hasilnya. Hasilnya itu kalau misalkan positif artinya apa? Permisalan arah momen yang kita buat satu-satuannya itu benar. Oh, jadi putaran sudut IB itu clockwise ya. Tapi kalau hasilnya negatif berarti seharusnya putaran sudut IB-nya counter. Tapi perlu dicoret nggak sih? Nggak perlu. Nah, buat ini aja, buat kalian tahu. Oke. Bu terus itu kenapa ditambah 0 tambah 0 Bu bidang itu? Karena kan ada 3 daerah, biar tahu. Oh ditambah Bu ya, kalau misalnya di MX nya misalnya ada min 3 berarti dikurang 3 gitu Bu, ditambahin. Bukan dimasukin lagi. Dimasukin kan kita punya 3 daerah. Jadi sebenarnya kalau ditulisnya seperti ini. Enggak nih. Ya maaf. Jadi kami nulisnya ini kan daerah pertama AB 0 sampai 4, 8, min 4x, min 1 dx ya kan? Ditambah daerah kedua seper EI 0 sampai 4 min 8 kali 0 dx ditambah 1
1/EI 0 sampai 2 min 4x kali 0. Oh iya. Cuman ini kan 0 diintegralin ya 0. Daripada kalian nulis ini lama, kalau saya sih nggak masalah langsung tulis. Cuman ditulis plus 0 dan 0 menunjukkan ada 3 segmen daerah. Ya. Siapa dulu nih? Tentukan dulu orangnya. Vide, siapa? Angkat tangan, Vide. Vide, siapa? Yang mau coba? Putaran Vide. Sudut Vide, enak loh Vide. Gak ada saya deh. Oh, iya. Daripada yang lain. Kalau yang lain kan berarti reaksi di A-nya nanti ada 2. Kalau V kan reaksinya cuma momen kan. Beda nggak jauh banget nih. Lu yang YDP. Yang Marcel berarti ya apa? Enggak. YDP, YDH. Gue mesti ngerjain di buku dulu aja lah pas udah selesai. Saya baru memajukan diri. Bu, kok YDV berarti tambahin gaya vertikal gitu Bu ya? Iya. Oke. Terserah mau ke atas ke Oh, bawah bebas. bebas Bu ya? Oh, Gani, YDP. YDV Bu. Oke, YDP. Paling itu dari kesulitannya tuh mudah paling ya mudah. Ini agak lain Bu. iya karena kalau yang YDH istilahnya gini, kita punya bayangan kalau YDH kan kalian kasih gaya satu-satuannya kan seperti bentuk S1 kan. Kalau H jadi kalian sudah ada bayangan, oh nanti kalau akibat YDH nanti saya punya bentuk persamaan momennya pasti ada nilainya. Artinya apa? Waktu setiap daerah tuh harus kalian kalikan satu-satunya. Nah, tapi kalau yang tadi VD, YDV ada kemungkinan daerah lainnya tuh 0. Ya, jadi yang terakhir tuh lebih rumit. Iya, udah rumusnya. Terus mana ya? Ini 4 sampai 0. Seperti Aksi reaksi. Ya, jadi tadi yang diterangin sama Marceli saya ulangin lagi. Ini nih, ini nih. Ya. Ini yang case 2 ya, coba diperhatikan. Ada aksi satu ke kiri. Ya. Tumpuannya mana yang akan menahan reaksinya? Jepit. Di A kan? Tumpuannya kan jepit. Jepit dapat menahan berapa? 3. Ya. Kita cek satu-satu. Ada aksi ke kiri biru, reaksinya kanan. Horizontal. Vertikal ada nggak? Nggak ada, 0. Kemudian momen antara aksi dan reaksinya antara biru dan merah ini, dia akan memutar portal ini apa nih? Counterclockwise. Itu apa? Aksi bukan? Nah, berarti reaksinya berapa reaksinya? Ya, jarak antara mereka ini. Jelas ya? Jadi pertama nih, untuk unit load ini ditentukan dulu berapa daerah momen. Ya, jadi nah ini saya hanya mengulangin biar ini. Ini yang ini nih ya, soalnya kan ini nih. Ya. Jadi statis tertentu jepit ya. Kemudian kita tanya berapa daerah momen. Ya. 1 dari sini. Satu persamaan, artinya dari daerah momen itu satu persamaan, ya. Jadi ini katakannya kalau mau ideal ini X, apa di X1 sebetulnya. Kemudian dari sini ke sini momennya udah berubah karena jarak sudah berubah, kan? Berarti di sini di X2 sampai sini. Dari sini ke sini berubah lagi, jadi berarti dia pasti ke X3. Atau kalau mau variasi mau dari sini juga boleh, sama aja. Jadi untuk total ini kesimpulannya tentukan dulu berapa daerah momen. 3 daerah momen. Jadi nanti kita harus mencari apa? 3 M besar, 3
3 yang kecil. Ya, yang kecil belum tentu. Maksudnya yang kecil ya 3 juga, tapi maksudnya tergantung pertanyaannya. Case 2 ingat ya, bisa berulang-ulang case 2. Ya kan, tergantung. Kalau ditanyanya horizontal, 1, case 2-nya beda kan? Iya. Tanya lagi nanti putaran sudut di B, case 2-nya beda lagi. Case 1 sama semua. Jadi tentukan dulu daerah momen. Kenapa? Karena lihat ya, namanya integral itu ada apa nih? Ada batas bawah, batas atas bukan? Iya. Batas bawah, batas atas itu ya ini nih. X1 itu dari mana nih? Batas bawahnya berapa? 0 sampai 2. 2. X2 batas bawahnya 0 sampai 4. Atau ini apa nih? C, B. Yang ini D, C. Lah yang ini X3 batas bawahnya berapa? 0 sampai 4. Atau D, A. Jelas dulu. Nah, ini untuk yang beban luar, case 1. Case 2-nya tinggal ngikutin. Maksudnya ngikutin ini ya nih. Mesti seirama. Jadi kalau case 1 dari D, C, C, B, B, A, case 2 juga mesti dari D, C, C, B, B, A. Cuman tinggal diganti. Apa pertanyaannya? Case 2. Tadi ini apa kamu tanya apa nih? Antara sisi D. Nah, case 2 hilangkan beban luar, kasih mau clockwise mau counter clockwise, kasih counter. Berarti lihat lagi nih, ada aksi counter, berarti reaksinya gimana? Di tumpuan. Iya. Clockwise. Udah, nggak ada horizontal, nggak ada ini, ya. Nah ini sekarang ini mau ditanya penurunan atau deformasi di D, vertikal, ya. Kasih gaya vertikal, mau ke atas boleh, mau ke bawah boleh. Nah ini dia kasih ke atas. 1, reaksinya apa? Ada aksi, reaksinya bawah 1. Nah antara ini 2 gaya, dia akan memutar. Akan memutar. Portal ini apa? Momen. Counter kan? Counter ya. Counter clockwise. Apa itu? Aksi. Ya. Berarti harus ada reaksinya. Itu jangan salah. Oh. Jelas ya? Udah, apa lagi yang mau ditanya? Pokoknya tentukan dulu daerah momen ya. Untuk case 1. Jadi case 1 ada berapa daerah momen? 3 apa 2? Nah, tentukan batas bawah, batas atas. Mau jalan dari A boleh, mau jalan dari D boleh. Ya, terserah. Ada juga yang misalnya mau di sini, terus di sini boleh. Tapi kalau case 1-nya itu iramanya begini, case 2-nya juga mesti ngikutin. Jelas? Ada pertanyaan nggak? Bagi yang ulang, coba deh. Ketiga kalian dulu nggak bisanya apa? Kelirunya di mana? Puisinya. Mending puisi ini. Ada yang mau tanya? Yang bagi yang ulang? Dimas, Gala udah bisa tahu? Ada pertanyaan nggak? Bu sih mau nanya Bu, yang daerah AB kenapa MX bisa 4 Bu? Mana yang mana? Yang ini Bu, yang YDV Bu. Ini, Yang iya. CB. Yang AB Bu, kenapa 4 Bu itu? Nah, ini dia. Nah, ini makanya digambar. Ini mau daerah apa nih? Udah ngomong AB, berarti ini X1 di sini kan? Ini mungkin X1 ini kan? Iya. Dari mana nih? 0, dari A 0 sampai B, sampai 4. sampai 4. Ya kan? Berapa tuh? Ini reaksi udah benar. Ini dari mana? Iya, gimana? Ada ini kan? Kan dikali. Oh dikali, udah momen. Momennya berapa? Itu lu sama sih? Di sini loh, di sini nih kita potong. Ada apa? Ada momen kan? Ada momen kan gaya Farija. Ini loh, momen ditambah tambah apa? Gayanya kan gaya yang dijajah sistem sebelumnya. Ini loh dipotong nih, dipotong nih A. Itu di Oh, vertikal. segede. Potong di sini kan? Makanya Iya Bu. struktur kita vertikal. Enggak ada. Ini kan X. Jadi 0 ya. Oke. Di sini ada apa ini? Ada ini kan? Berarti hanya momen ya? Tambah ini kan? Ini mau bikin apa? Oh, segaris kok. Ini loh, ini. Kita mau nyari potong sini. Oh. Iya, vertikalnya jadi 0. Ya 0 lah, kita lihat berapa jaraknya. Jarak ke sini berapa? Koron di sini kok.
Kalau gaya vertikal jarak itu mestinya horizontal. Kalau gaya horizontal jarak mesti vertikal. Ini nggak ada, ini orang potongannya di sini ya, mana jarak horizontalnya? Ini kan gaya vertikal. Jarak horizontalnya ke sini berapa? Gabung berimpit. Jelas ya? Jadi yang ada cuma apa? Oh, momen. Momennya apa gitu ya? Momen yang 4 tahu dari mana nggak? Tahu nggak kira-kira? Dari Momennya 1 kali 4. Ini loh, ini loh ini. Ya, kan dia mau nyari ini di sini kan? Dia kasih 1 ton ke atas. Reaksi berapa? Wah, 1. Bawah. Nah, antara reaksi ini dengan ini dia akan menimbulkan apa itu? Momen kan? Vertikal kali horizontal. Horizontalnya berapa jaraknya? 4 kan? Ini aksi kan? Iya. Aksi counter. Berarti reaksinya Ya, itu saya PM. jelas nggak? Kalian jelas nggak? Harus tulis aja. Ada pertanyaan nggak dari sana? Udah tulis tuh beres guys. Kali ini gambaran reaksinya aja kalau dia bersama musik kan nggak usah. Di persamaan nggak usah ini loh. Ini kalau kalian menyatakan ini momen, ini kan apa di MA ditulis nih MA. Saya tulis di PM. Nih, kalau nulis MA berarti harus ada dong ini dong. Jadi tahu momen itu apa gaya kali jarak. Jadi kalau gayanya horizontal, jaraknya jarak vertikal. Kalau gayanya vertikal, jarak horizontal. Apa itu? Belakangnya miring, hari lagi. Harus tegak lurus. Jarak yang namanya di jarak itu tegak lurus kalau batangnya miring ya. Nah, bisa aja kan portal begini kan. Trauma sih. Nih, ada soldier begini kan. Nah, ini katakan ini berapa ini? 30 derajat. Bisa dihitung. Jadi kalau gaya di sini, Diurai. mau ini bisa 2, nggak diurai juga nggak apa-apa. Nih denger ini ya, kalau gaya di sini, tinggal naik. Jaraknya berapa? Kan tadi bilang kalau gayanya horizontal, jaraknya vertikal. Ini kan. Di jarak nih, nggak X nih, Y. Oh, tinggal angkanya dikali jarak. Jadi kalau mau pakai vertikal horizontal pun tetap bisa. Nah, kayak gitu nggak perlu diurai. Lalu waktu fungsi momennya Waktu nyari MX, MX atau nyari reaksi mungkin global gitu. iya reaksi bisa. Atau nyari gaya lintang. Nah, lintang itu apa sih? Melintang itu tegak lurus ya, tegak lurus dari sistem ya, tegak lurus materialnya. Gaya lintang, gaya yang melintang. Atau gaya normal. Kalau ditanya nih gaya normal di sini nih, nggak perlu diurai deh. Gaya normal di CD. Gaya normal itu apa sih ini kan? Tuh, tekan apa tarik? Logika itu logika. Logika. Jarak apa? Tegak lurus ya. Nanti makanya kalau gayanya horizontal, jaraknya vertikal. Kalau gayanya vertikal, jaraknya horizontal. Nah kalau gayanya miring, ya cari tegak lurusnya jaraknya. Matematika SD dari jarak. Oh, ini SD, udah SD tuh. Nah, ada yang bertanya lagi nggak? Ada yang tanya lagi nggak dari sana? Apa kira-kira yang kalian kurang jelas? Jadi ingat waktu ujian. Kalau seperti Bu Grace bikin daerahnya B ke A, bisa buat persamaan momennya B ke A. B ke A.
momennya. Ya, persamaan fungsi momennya, MX-nya. Gayanya mana? Digambar makanya nih. Kalau Gayanya yang gambar nih. kayak satunya itu deh, 4 ton. Ini D, ini C, ini B. Ini sampai sini doang nih. So, gambar ininya nih. Nah, nih. Ini X di sini nih. Potong sini ini X3. Yang ada apa? Di sini. Tadi itu. 4. Berapa tuh? Ini jadi ke kanan. 4 kan? Nah terus jarak-jaraknya, jarak ke sini nih, jarak potongan ini nih. Ini gaya horizontal, jarak vertikalnya jadi berapa? 2 kurang X. 2 kurang X. X3 kan? X ya. Iya, X3. Ini boleh aja. 2 kurang X langsung aja. Langsung. Oh iya sih. Bisa langsung juga boleh. Jaraknya kan ini di sini berapa ini jarak ini ke sini? 2 kurang X. 2 kurang X kan? Ini 2 kan? Iya, Ini 2 kan? Kurang X. Hati-hati ya pelajari ini logika ini sekarang ini logika. Aksi reaksi aja logikanya. Adik setiap itu latihan nanti kalau di bisa sih pikir ya lagi ujian waktu terbatas terus belum koreksi salah plus minusnya. Tanda salah deh ya, angkanya bener tetap nggak dikasih angka. Ini 2 kan ini 2 ya. Itu atas. Sudah melakukan Kalau suka ini negatif. Ya apa aja lah. Coba dikaliin. Sama ya? Sama. Sama mau putar kemana-mana juga sama. Coba aja. Coba sekalian. Coba juga. Ini dicoba ya, YGH-nya tadi belum kan? Izin. Foto saja. Jadi masing-masing di rumah. Nggak ada pertanyaan nggak lagi? Terus kalau kalian punya soal-soal dulu, coba boleh dikerjakan. Rasanya dulu pernah keluarin gitu. Iya. Ya boleh silakan. Boleh sambil belajar. Tapi kan minggu depan kuisnya conjugated dan double integrate. Dari kasih tahu ya, soalnya cuma Ya. di
untuk membantu konsen di hanya masalah itu aja, nggak usah yang mikirin yang lain-lain. Belajar. Yang kelas C tolong kasih tahu ya siapa yang saudara hubungnya kelas C. Tolong kasih tahu ya. Minggu depan kuis ya.